Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filan Akbar Azwardi dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial terkait penggunaan Orange Data Mining untuk melakukan klasifikasi, prediksi, dan clustering. Sebelumnya kita akan mencari data terlebih dahulu ya, datasets. Saya mencarinya menggunakan di website Kaggle. Dan di sini saya akan menggunakan data yang yang extrovert versus introvert. Karena data ini sudah saya download, mari kita langsung pergi ke Orange ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan teknik. Yang pertama itu teknik klasifikasi. Di sini silakan kita buka widget data. Nah, di sini kita klik 2 kali pada file. Kemudian kita pilih file atau dataset yang kita punya. Di sini saya menggunakan data yang ini yang sudah saya download tadi. Kemudian kita klik open. Dan di sini pastikan di bagian personality kita ganti menjadi target. Kemudian kita klik apply. Setelah itu kita menginput data table. Kemudian kita klik 2 kali untuk melihat jumlah datanya atau data yang ada di dalamnya. Di sini terdapat 2.900 data ya, dengan 7 features dan tidak ada data yang hilang. Jadi di sini kita tidak perlu untuk melakukan pre-process data. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan menginput naive Bayes ya. Kita tarik seperti ini, kemudian kita klik, kita cari atau kita scroll ke bawah hingga menemukan naive Bayes. Kita klik. Kemudian kita dari naive Bayes kita sambungkan ke prediction. Nah, di sini karena di sini belum muncul apa-apa di prediction, kita harus menyambungkan dari file ini ke prediction. Seperti ini. Maka di sini akan langsung muncul klasifikasinya ya. Dan di sini untuk tingkat persentase naive Bayes ada di kisaran 90%-an. Dan ini cukup tinggi. Dan di sini juga kita bisa melakukan klarifikasi ya. Kita atau mengecek ulang atau mengecek kembali seberapa akurat naive Bayes ini. Di sini kita bisa memasukkan TSN score. Nah, di sini terlihat sedikit menurun ya persentasenya dibanding pada menu prediction. Di sini di test and score ada di kisaran 91%, sedangkan di prediction dia ada di 92%, sedikit turun. Namun tetap angka yang akurat gitu. Selanjutnya kita di sini akan menggunakan teknik atau melakukan teknik prediksi. Yang pertama kita sama seperti sebelumnya, kita memasukkan widget file. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita input data yang personality dataset. Terus kita scroll ke bawah, kita di yang kolom personality kita ganti role-nya menjadi target. Kemudian kita klik apply. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya. Ini tidak mau di rename. Kita ganti menjadi data latih. Setelah itu kita pergi ke data table. Kemudian kita klik 2 kali untuk melihat ada data yang hilang atau tidak. Di sini terdapat ada 2,3% data yang hilang. Di sini kita bisa scroll data mana saja yang hilang.
Nah, ini muncul data-data yang hilang. Ada tanda tanya seperti ini. Nah, karena di sini ada data-data yang hilang, kita melakukan pre-process ya. Kita tarik seperti ini, tarik terus kita pilih yang pre-process. Kemudian kita klik 2 kali dan kita pilih yang input missing value, kita pilih yang average atau ya, kita pilih yang rata-rata. Kemudian kita tarik kembali, kita pilih data table. Setelah itu kita cek. Nah, di sini sudah diganti ya, data yang hilang diganti menjadi nilai yang average atau nilai yang rata-rata. Sini sudah ada tulisan no missing data. Maka kalau begitu kita bisa lanjut untuk melakukan prediksi ya. Di sini silakan ditarik dari data yang sudah diproses. Kita tarik, kemudian kita pilih model tree. Nah, di sini kita clear dulu. Kita akan memilih yang pre-process data ke data. Kita tarik seperti ini, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita tarik lagi dari tree, kita tarik, kemudian kita pilih tree viewer. Nah, maka di sini sudah muncul diagramnya ya, berdasarkan kategorinya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan satu model lagi, itu model naive Bayes. Dan di sini juga kita ganti menjadi pre-process data menjadi ke data. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita tarik dan kita pilih prediction. Dan jangan lupa kita tarik juga yang dari tree ke prediction juga. Nah, karena di sini belum muncul apa-apa, kita harus menarik data yang sudah kita proses tadi ke widget prediction ya. Seperti ini, kita tarik dari pre-process ke prediction. Nah, maka akan muncul 2 langsung. Ini ada naive Bayes dan ada tree. Dan di sini kita pada bagian bawah kita bisa melihat langsung tingkat akurasi atau persentase tinggi di antara 2 model tersebut. Naive Bayes ada di 92%, sedangkan di tree dia sedikit lebih tinggi, yaitu 98%. Kita rapikan terlebih dahulu ya, biar terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita di sini akan memasukkan kita masukkan test and score untuk melihat tingkat akurasi. Kita tarik dari naive Bayes ke test and score, kemudian tree juga kita tarik ke test and score, kemudian dari yang pre-process kita tarik juga ke dalam widget test and score. Nah, kalau sudah selesai, kita di sini bisa melihat tingkat akurasinya. Sini kita bisa ganti menjadi 80%. Kita tunggu terlebih dahulu. Dan tetap sini hasilnya lebih tinggi tree ya. Lebih tinggi model tree. Setelah itu kita akan memasukkan data uji. Kita pilih file, kemudian kita rename. Nah, sini kita menggunakan data yang sama, namun kita untuk personality-nya kita skip ya, agar dia tidak masuk ke dalam datanya atau di dalam tabelnya. Di sini kita bisa menggunakan data table untuk melihat. Nah, di sini sudah tidak ada fiturnya, sudah tidak ada fitur personality ya. Sedangkan di data sebelumnya dia ada, sini ada personality. Ini mana di sini dijadikan sebuah target. Nah, kalau sudah kita ke data uji, kita tarik ke dalam prediction. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat langsung hasilnya, hasil prediksinya.
Untuk di sini langsung muncul dua, naive Bayes dan tree. Naive Bayes di sini dan tree sama-sama memperlihatkan hasil extrovert karena mereka dua model tersebut mereka angkanya tinggi ya, angkanya sangat akurat gitu, tidak jauh beda. Nah, maka jika kita sudah selesai melakukan teknik prediksi, selanjutnya kita akan melakukan teknik clustering ya. Jadi kita geser dulu terlebih dahulu ke sini. Untuk menggunakan teknik clustering sama, kita harus menginput file terlebih dahulu. Sini. Kemudian kita tarik data table ya. Data table. Sini kita pastikan untuk personality-nya kita ganti ke fitur semua. Di sini tidak ada target ya. Di sini kita ganti ke fitur semua, kita klik apply. Kemudian di sini dia ada data yang hilang, kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan pre-process data. Pre-process kita ganti ke average ya untuk data yang hilang. Kemudian kita data table untuk mengecek kembali. Nah, sini sudah hilang, datanya sudah ada semua. Sudah digantikan data yang hilang. Kemudian kita tarik dari pre-process, kita tarik. Kemudian kita pilih key means. Di sini key means itu untuk algoritma clustering ya. Kita pilih key means. Kemudian setelah kita sudah input, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa jumlah cluster yang kita inginkan. Di sini saya akan masukkan 3 cluster ya. Maka di sini fix 3 cluster. Kemudian dari key means ini kita tarik lagi, kemudian kita pilih scatter plot. Nah, di sini scatter plot ini adalah sebuah bentuk visualisasi ya dari hasil cluster yang sudah kita lakukan. Nah, di sini langsung terlihat ada ini garis X-nya extrovert, introvert, sedangkan garis Y-nya itu dia cluster. Di sini saya menggunakan untuk XY dia personality dan XY untuk cluster. Dan untuk atributnya colornya dibuat cluster dan shape juga cluster. Dan jika kita ubah seperti ini, maka hasil atau visualisasinya berbeda ya. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat menggunakan visual lain seperti fitur statistik. Maka di sini ada C1, C2, C3. Ini ada klasternya. Ini ada grafiknya ya, atau statistiknya. Seperti ini. Setelah itu kita juga bisa melihat menggunakan pivot table. Nah, di sini kita juga bisa rows-nya kita bisa untuk cluster yang ke bawah. Tekan kolomnya terkait extrovert dan introvert ada di sebelah kanan. Seperti ini. Setelah itu kita juga bisa menggunakan box plot untuk melihat visualisasinya dari hasil cluster yang kita inginkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa cluster 1 dia lebih banyak dan C2 ada di 20%, C3 ada di 25%. Seperti ini. Nah, karena kita sudah melakukan clustering, sini kita bisa tarik kembali data table-nya dari key means ke data table. Nah, di sini langsung terlihat jumlah clusternya atau jenis clusternya. Ada C2, C1, dan C3. Lalu kita bisa melakukan save data ya. Kita cari save data. Kemudian kita klik save. Klik save.
Setelah itu kita save ya, save as. Maka hasilnya sudah tersimpan di dalam file atau di dalam dokumen yang kita pilih. Mungkin sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.